Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, berdoa selesai. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini diberikan kemudahan dan diberikan kemanfaatan untuk kita sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai yang pertama adalah pengertian mengenai interaksi sosial. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri interaksi sosial. Kemudian yang ketiga ada syarat interaksi sosial. Yang keempat ada faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Kemudian pada PPT yang sudah Ibu tampilkan ada pengertian interaksi sosial. Di sini ada yang tahu mengenai pengertian interaksi sosial? Belum ada yang belajar ini ya. Jadi bisa dikatakan interaksi sosial apabila ada hubungan timbal balik antara individu dengan individu ataupun bisa individu dengan kelompok dan bisa juga kelompok dengan kelompok. Nah, pada slide yang telah Ibu pindah ini, ada gambar 1 dan gambar 2. Ada yang bisa membedakan perbedaan di antara keduanya? Nah, perbedaan di antara keduanya, yang pertama adalah gambar yang pertama itu dia berkelompok, dia berdiskusi, berarti di sana ada interaksi antara individu dengan individu yang lainnya. Pada gambar kedua ini, anaknya ada temannya apa enggak? Enggak ya, ada ya di belakangnya ya. Tapi di belakangnya tidak berinteraksi, dia sibuk sendiri, berarti tidak ada komunikasi di antaranya. Next, slide yang selanjutnya. Ini tadi yang Ibu jelaskan, yang belum jelaskan tadi ya. Jadi slide yang ini membahas mengenai ciri-ciri interaksi sosial. Apa yang pertama? Jadi poin yang pertama, ciri-ciri interaksi sosial, yaitu ada pelaku itu jumlahnya lebih dari 1 orang. Kenapa kok lebih dari 1 orang? Jadi kalau cuma ada 1 pelaku saja, berarti tidak ada interaksi. Jadinya bukan termasuk dengan interaksi sosial, karena pelakunya hanya 1, tidak lebih dari 1. Jadi kalau cuma hanya ada 1 pelaku saja, berarti bukan interaksi, dia hanya monolog. Di sana tidak ada lawan bicaranya, jadi bukan interaksi sosial. Jadi poin yang kedua ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Maksudnya simbol ini apa? Nah, studi kasus seperti si A ini anaknya tunarungu. Nah, si A ini tunarungu, kemudian si B ini anaknya normal. Akan tetapi si B ini bisa mengerti bahasanya si tunarungu ini. Dia bisa berbahasa isyarat sesuai dengan keperluan si A ini. Berarti di sana terjadi interaksi sosial karena ada hubungan timbal balik. Dia mengerti komunikasi yang disampaikan oleh si A. Karena tapi di sana kalau si B-nya tidak mengerti bahasanya si A, tidak bisa melontarkan bahasa isyarat, maka di sana tidak terjadi interaksi sosial. Begitu ya. Baik, kita lanjut pada slide. Tetap di slide ini ya. Jadi ciri-ciri interaksi sosial yang ketiga yaitu adanya dimensi waktu. Maksudnya apa dimensi waktu? Jadi dimensi waktu ini Jadi adanya dimensi waktu ini terbagi menjadi ada di waktunya pada komunikasinya ini ada di masa mana. Nah, udah terjadi di masa lampau, terjadi hari ini, terjadi di masa depan. Kan masih nggak tahu kan ya. Itu berarti dimensi waktu itu seperti itu. Semisal, tadi sudah Ibu contohkan ya, si A dan si B saling duduk bersama, kan tetapi satunya main gadget, satunya mengasah interaksi sosial. Nah, berarti di situ tuh jelas ya. Kemudian tetap di slide ini ya, ciri-ciri interaksi sosial. Yang keempat atau yang terakhir, ada tujuan tertentu.
Jadi intrasosial ini bisa terjadi apabila adanya tujuan tertentu. Jadi pada studi kasus ketika ada dua anak yang satunya main gadget, satunya mengajak interaksi, tapi dari keduanya yang mengajak hanya satu, tidak ada hubungan timbal balik, berarti di situ tidak terjadi interaksi sosial seperti itu. Jadi di situ tujuannya harus jelas. Jadi orang berinteraksi itu kan pasti ada tujuannya. Seperti tujuannya ingin menyapa, ingin menanya rumahnya di mana, namanya siapa, seperti itu. Jadi next slide ini ya, di slide ini ibu menyediakan dua gambar. Gambar pertama dengan gambar kedua. Jadi gambar pertama ini orang bersalaman. Orang bersalaman ini termasuk interaksi, oh bukan? Jadi orang yang bersalaman itu artinya orang itu berinteraksi. Karena kenapa? Pasti kan biasanya orang bersalaman itu biasanya kan dalam apa? Perkenalan ya. Nah ya, perkenalan berarti kan orangnya bersalaman. Dia mempunyai tujuan. Pasti dia berkomunikasi. Perkenalkan, nama saya Alvin, nama kamu siapa? Nah, atau tanda menyetujui bahwa kamu menyetujui hal tersebut. Jadi gambar yang kedua adalah hama yang orang teleponan. Nah, orang teleponan ini termasuk interaksi sosial apa enggak? Jadi orang yang teleponan itu termasuk interaksi sosial. Karena apa? Dia melakukan interaksi akan tapi dia yang bagian sekunder. Jadi interaksi itu ada dua, ada sekunder dan ada primer. Yang primer itu yang secara langsung komunikasi, tidak ada perantara. Kalau yang sekunder ada perantara berupa telepon, seperti itu ya. Kemudian slide yang selanjutnya ada syarat interaksi sosial, itu ada dua. Yang pertama adalah adanya kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Jadi yang pertama, kontak sosial itu apa? Jadi kontak sosial itu adalah pelaku yang melakukan interaksi sosial, seperti orang. Jadi kalau tidak ada orangnya tidak disebut dengan interaksi sosial. Akan tapi dua syarat ini harus dilakukan dua-duanya, tidak boleh ada dari salah satunya. Harusnya ada komunikasi juga. Yang kedua ada komunikasi, kalau tidak ada komunikasi ya tidak ada. Kemudian slide yang selanjutnya ada syarat interaksi sosial, itu ada dua. Yang pertama adalah adanya kontak sosial, yang kedua adalah komunikasi. Jadi yang pertama, kontak sosial itu apa? Jadi kontak sosial itu adalah pelaku yang melakukan interaksi sosial, seperti orang. Jadi kalau tidak ada orangnya tidak disebut dengan interaksi sosial. Akan tapi dua syarat ini harus dilakukan dua-duanya, tidak boleh ada dari salah satunya. Harusnya ada komunikasi juga. Yang kedua ada komunikasi, kalau tidak ada komunikasi ya tidak ada interaksi namanya ya. Tapi bisa tidak ada pelaku kan, tapi itu namanya sekunder, nanti bisa lewat perantara telepon seperti yang tadi sudah ibu berikan contoh tadi ya, ada orang yang bertelepon. Nah itu termasuk pelakunya yang terlihat hanya satu orang yang memegang telepon. Nah pelaku yang lainnya itu ada di luar jangkauan atau tidak ada di sana. Jadi interaksi itu disebut dengan interaksi sekunder atau interaksi yang tidak secara langsung, harus melewati perantara berupa telepon, seperti itu. Selanjutnya untuk slide yang selanjutnya itu ada dua gambar lagi. Yang gambar pertama ada apa di sana? Jadi ada guru mengajar ya, di sana terlihat adanya interaksi. Karena kenapa? Saya ingat ciri-cirinya tadi, adanya pelaku lebih dari satu orang, kemudian adanya tujuan tertentu, tujuannya untuk belajar, kemudian adanya dimensi waktu, adanya di mana? Pagi hari di sekolah. Kemudian apalagi tadi? Ada yang ingat? Ya, betul sekali. Jadi di situ adanya komunikasi. Ini masih semangat semua ya. Ya. Jadi gambar yang kedua ini ada orang ngapain itu? Laptopan sendiri ya. Dia mungkin menugas ya. Jadi dia kesibukannya sendiri, tidak ada orang di sana. Pelakunya hanya satu orang. Berarti itu termasuk interaksi bukan ya? Dan dia juga tidak bertelepon.
dia itu mengerjakan tugas, tidak ada namanya, berarti dia tidak ada interaksi sosial. Tadi kan sudah disebutkan ciri-cirinya apa saja. Nah, berarti di sana dia tidak ada komunikasi, pelakunya cuma satu orang, tidak lebih dari satu orang, berarti bukan dinamakan interaksi sosial. Pada slide yang terakhir ini Ibu mempunyai tugas kelompok. Jadi tugas kelompok yang pertama, Ibu akan membuat kelompok sejumlah 5 orang dalam satu kelompok. Nanti setiap masing-masing kelompok mendapatkan satu kertas dari Ibu nanti yang berisi tentang perintahnya adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya interaksi sosial. Tadi kan sebenarnya kita membahas, akan tapi waktunya sudah habis, maka dibuat PR. Nah, nanti tugas kelompok ini bisa mengambil referensi dari buku, di perpustakaan, ataupun di internet juga bisa. Kemudian nanti presentasi hasil analisis bisa dikumpulkan minggu depan dengan dipresentasikan di depan pada masing-masing kelompok. Tunggu ya. Nah, sekarang Ibu akan menyimpulkan dan mengevaluasi sampai mana sih teman-teman udah paham ya. Jadi tadi membahas apa saja? Membahas tentang pengertian interaksi sosial. Jadi pengertian interaksi sosial tadi apa? Ya, hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok, dan kelompok dan kelompok. Bagus. Kemudian apa saja ciri-ciri interaksi sosial, ada berapa? Ada 4. Apa saja? Pertama, ada pelaku jumlahnya lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Dan yang keempat, adanya tujuan-tujuan tertentu. Seperti itu. Kemudian tadi ada syarat interaksi sosial, ada 2, apa saja? Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua ada komunikasi. Jadi ketika 2 tersebut tidak terpenuhi, berarti tidak bisa terjadi interaksi sosial. Nah, karena ini jamnya sudah habis, silakan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Nah, sebelum itu Ibu akhiri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah perhatikan Ibu dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.